Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, kawan-kawan seperjuangan, para tokoh nasional yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, memang benar bahwa bernegara itu bukanlah sekadar urusan teknis operasional, menjalankan roda negara semata, tetapi lebih dari itu, bernegara juga memahami dengan benar tujuan lahirnya bangsa dan negara ini, termasuk mengulik kembali konstruksi sejarah. Memang benar juga bahwa sejarah juga bisa difabrikasi oleh kepentingan penguasa, baik itu penguasa nasional maupun penguasa global. Karena itu, acara ini penting sebagai bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk melakukan identifikasi diri. Sumpah Pemuda 1928 bagi saya hanya salah satu milestone yang jika ditarik mundur, kita masih menemukan beberapa milestone lainnya, termasuk sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908. Dan jika ditarik mundur lagi ke belakang, kita akan menemukan era kejayaan kerajaan dan kesultanan Nusantara. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, DPD RI memfasilitasi pertemuan Raja dan Sultan Nusantara di Sumedang dalam acara Festival Adat Kerajaan Nusantara. Karena bagi kami di DPD RI, sebagai wakil dari stakeholder daerah, sumbangsih Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Apalagi Kerajaan Nusantara inilah yang melahirkan tradisi pemerintahan, tradisi penulisan, tradisi pendidikan, tradisi pengobatan, hingga tradisi kemiliteran, baik di darat maupun di laut. Para ahli arkeologi dan sejarah Indonesia memperkirakan bahwa pada abad keempat Masehi, bangsa ini sudah mengenal aksara dan dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa dengan aksara Palawa di Kalimantan Timur milik Kerajaan Kutai Kartanegara. Kita juga memiliki sejarah maritim yang hebat di masa Sriwijaya dan Mojopahit, dan juga kerajaan-kerajaan di kawasan pesisir, di mana armada utama mereka adalah kapal laut. Pun demikian, kerajaan-kerajaan di daratan yang telah memiliki tradisi infanteri yang hebat dengan pasukan berkudanya. Sehingga tidak heran bila sejarah mencatat sejumlah perlawanan yang dilakukan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap VOC yang dibentengi penjajah Belanda. Sejarah perlawanan ini menunjukkan bahwa kedaulatan kerajaan dan kedaulatan adat adalah bagian dari eksistensi kerajaan dan kesultanan atas sebuah wilayah dan aturan yang harus dipertahankan. Meski tidak semua mencatat kemenangan, tetapi secara hakikat, perlawanan-perlawanan tersebut adalah cikal bakal spirit kedaulatan sebagai sebuah bangsa, dan spirit inilah yang kemudian menjadi ilham dan inspirasi dalam melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah Nusantara ini. Sejarah mencatat pertempuran melawan Belanda di Bali yang melibatkan Kerajaan Buleleng dan Karangasem serta Kelungkung. Sejarah juga mencatat Kerajaan Mataram di era Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Begitu pula dengan perlawanan yang dilakukan Kerajaan Goa, Tallo di Makassar, Banten, Riau, Maluku, Aceh, dan banyak lagi yang semua tercatat dalam lembar sejarah peradaban bangsa ini. Karena itu Indonesia adalah negara besar, karena Indonesia lahir dari sebuah peradaban yang besar, peradaban yang unggul, yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara yang mewariskan banyak tradisi dan nilai-nilai luhur
dan adiluhung kepada bangsa ini. Dan puncaknya adalah dukungan moral dan material dari Raja dan Sultan Nusantara kepada lahirnya Republik ini. Dukungan moral diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Sedangkan dukungan material diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan, dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah. Maka sangat tidak berlebihan bila saya dan seharusnya kita semua menyebut bahwa Kerajaan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini karena sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika ditarik sampai ke garis lahirnya bangsa ini melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus, sebenarnya bangsa dan negara ini dilahirkan oleh entitas civil society. Bahkan upaya mempertahankan kemerdekaan juga digerakkan oleh entitas civil society, salah satunya melalui lahirnya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 hingga terjadi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Jadi sebenarnya kita ini adalah bangsa yang besar. Negara ini memiliki sejarah peradaban unggul, memiliki tokoh-tokoh sejarah dengan pemikiran-pemikiran luhur dan akal sehat yang kuat. Tetapi hari ini kita menyaksikan bangsa ini seolah menjadi bangsa yang tidak pernah lelah untuk berkonflik secara internal. Sehingga spirit Sumpah Pemuda yang menyatukan menjadi raga tanpa jiwa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa telah mengalami kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Sehingga kegiatan yang mengedepankan tema-tema kebinekaan menjadi penting untuk dilakukan secara masif di Indonesia. Sebagai sebuah berkat kesadaran berbangsa, sekaligus untuk memperkuat pemahaman hubungan sesama warga bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, ras, dan golongan. Pendapat tersebut tentu tidak salah, tetapi bagi saya, pendapat tersebut belum menyentuh akar masalah yang merupakan implikasi dari kebijakan politik nasional. Mengapa saya katakan bahwa akar masalahnya adalah implikasi dari kebijakan politik? Karena sejatinya negara ini sudah sangat teruji dalam mengelola perbedaan. Dan kalau kita jujur, peristiwa konflik horizontal yang terjadi di masa lampau memang pernah terjadi, tetapi tidak berlangsung merata di seluruh Nusantara, hanya bersifat lokal dan regional. Tetapi belakangan ini, mengapa bisa terjadi hampir merata di Indonesia? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab dengan membedah akar persoalan yang terjadi. Potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era polarisasi masyarakat menguat akibat kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negeri ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat.
hingga puncaknya anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya, sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Padahal politik aliran yang terjadi di masa lampau antara kaum nasionalis dan agama hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak joke-joke segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi, dan NU tanpa ada yang merasa tersinggung karena memang kompetisi mereka berada di dalam track sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin kita disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum tindakan yang digolongkan sebagai pidana kriminal, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Padahal ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, di mana dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4. Sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada. Aturan tersebut hanya diatur dengan undang-undang tentang pemilu, di mana undang-undang yang terbaru dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau hak pembuat undang-undang. Sehingga hari ini pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden itu masih berlaku melalui undang-undang tentang pemilu tersebut. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon, tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya dalam 2 kali pilpres, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Dampaknya, kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini, dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kedua, presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya,
Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih, peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai politik yang kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional, tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik yang kecil untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensil agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan persoalan di hilir. Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir, sehingga tidak pernah selesai, padahal sejatinya persoalannya ada di hulu. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Pertanyaannya adalah desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dan lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Jadi masih banyak pekerjaan kita di sektor hulu untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik ini. Salah satunya adalah kita harus berani melakukan koreksi sistem tata negara kita, termasuk melakukan koreksi atas sistem ekonomi kita. Karena itu, bagi DPD RI, rencana amandemen konstitusi perubahan kelima harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Apalagi sejak saya dilantik sebagai Ketua DPD RI, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke sampai Rote, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut, saya menemukan satu kesimpulan mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan inti dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan
dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Jadi, jika kita ingin menemukan kembali Indonesia, saya usul marilah kita fokuskan pikiran dan hati kita sebagai negarawan sejati. Marilah kita melihat dan merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perjalanan bangsa ini semakin menuju cita-cita para pendiri bangsa atau semakin menjauh. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin menggarami air laut, karena semua tokoh yang hadir dalam acara ini pasti memiliki pikiran negarawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.